Yang saya muliakan Dewan Juri Lomba Pidato Tingkat Kabupaten Nganjuk, yang saya hormati jajaran panitia Lomba Pidato Tingkat Kabupaten Nganjuk. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil khallaq, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad al-mab'utsu litasmimi makarimil akhlaq, al-mufaddala ala kafatil makhluqati alal itlaq, wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumit talaq. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama serta yang diutamakan, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Semoga kita semua senantiasa diberikan kekuatan untuk meningkatkan takwa kepadanya. Salawat bertangkaikan salam, beranugerahkan cinta dan kasih sayang, semoga selalu tercurah limpahkan kepada sang revolusioner akbar, pemersatu umat Islam dalam panji-panji tauhidnya. Beliaulah Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah menjadi teladan bagi umat manusia untuk membangun nilai-nilai kemanusiaan dan kedamaian. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Tak punya pacar punyanya sahabat, teman-teman apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini, saya Meiza Kafka, perwakilan dari MA Al-Islam, perkenankanlah saya untuk menyampaikan pidato dan berbagi pemikiran dengan tema yang sangat penting, yakni santri dan diplomasi kebudayaan menguatkan peran Indonesia di kancah dunia. Marilah kita bersama-sama merenungkan bagaimana peran kita sebagai santri dapat menjadi agen perubahan yang membawa Indonesia ke panggung dunia dengan membawa pesan yang damai dan kebudayaan yang kaya. Saudaraku, Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman budaya, suku, dan agama. Dari Sabang sampai Merauke, kita memiliki potensi yang besar untuk menjadi jembatan antar bangsa. Santri sebagai generasi penerus yang terdidik memiliki peran vital dalam memperkuat diplomasi kebudayaan Indonesia di kancah dunia. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Shadaqallahul azim. Al-Ayah, Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Ayat ini mengingatkan bahwa betapa pentingnya saling mengenal dan menghargai perbedaan. Kekuatan diplomasi kebudayaan terletak pada kemampuan kita untuk saling memahami dan menghormati satu sama lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kepada kita tentang nilai-nilai luhur ini. Beliau bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima makarimil akhlak." Hadis riwayat Ahmad. Artinya, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis ini menunjukkan bahwa akhlak yang baik adalah kunci dalam berinteraksi dengan orang lain, termasuk dalam konteks diplomasi kebudayaan. Dalam sejarah kita mengenal kisah teladan umat Islam, beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau seringkali berdialog dengan berbagai suku dan bangsa. Salah satu contohnya saat beliau berkunjung ke Taif. Meskipun beliau mengalami penolakan, beliau tetap sabar dan tetap menerapkan prinsip toleransi. Dari sini kita belajar bahwa menghargai sikap, budaya, dan tradisi orang lain adalah bagian dari akhlak yang mulia yang harus kita terapkan. Selain itu, juga ada kisah dari ulama besar Imam Syafi'i yang terkenal dengan kebijaksanaannya. Suatu ketika beliau berkata, "Idza ja'aka rajulu yatlubul ilma fakun lahul kalab." Yang artinya, jika seseorang datang kepadamu meminta ilmu, maka bersikaplah seperti seorang ayah. Ini menunjukkan bahwa sikap terbuka dan ramah sangat penting dalam berinteraksi dengan orang lain, terutama dalam konteks kebudayaan. Oleh karena itu, saudaraku,
Diplomasi kebudayaan dalam peran santri dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti: yang pertama, mengembangkan seni budaya. Santri dapat berpartisipasi dalam festival budaya, pameran seni, dan pertunjukan musik yang memperkenalkan Indonesia ke dunia luar. Yang kedua, pendidikan dan keterampilan. Santri yang terdidik dengan baik dapat menjadi duta budaya, mengajarkan bahasa, seni, dan juga tradisi Indonesia ke masyarakat internasional. Yang ketiga, dialog antar bangsa. Santri harus aktif dalam berbagai forum-forum diskusi yang membahas isu-isu global, mengedepankan nilai-nilai Islam rahmatul lil alamin, dan juga membangun jembatan antar bangsa. Saudaraku, mari kita mengingat bahwa kekuatan diplomasi kebudayaan tidak hanya dari pengenalan budaya kita, tetapi juga pada bagaimana kita berkontribusi untuk membuat dunia yang lebih baik melalui toleransi dan menghargai satu sama lain. Dengan demikian, santri tidak hanya sebagai pelajar ilmu agama, tetapi juga sebagai agen perubahan yang akan membawa Indonesia ke panggung dunia. Wahai santri Indonesia, kita adalah generasi penerus bangsa yang mana kita harus memajukan negara Indonesia tercinta. Walaupun kita berbeda-beda suku, agama, dan budaya, tetapi ingat, semboyan kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Akhir kata, marilah kita bersama-sama menguatkan peran Indonesia ke dalam dunia internasional melalui diplomasi kebudayaan yang berbasis nilai-nilai Islam. Dari pesantren menuju dunia dengan akhlak bekal dan akhlak yang mulia. Santri berdiplomasi lewat budaya bersama Indonesia jaya di mata dunia. Mungkin cukup sekian pidato dari saya. Terima kasih atas perhatiannya, dan kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu hadi ila sabilil huda. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi